Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dilindungi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, melanjutkan kajian kita yang membahas kitab 40 hadis sebagai senjata bagi seorang muslim tatkala menghadapi musibah ataupun menghadapi wabah. Dan hadis-hadis ini insya Allah amat bermanfaat bagi kita semua, karena memang kita yang hidup di dunia ini tentunya tidak bisa lari dari yang namanya musibah, malapetaka ataupun wabah. Dan insya Allah pada kesempatan pagi yang baik ini kita akan membahas hadis yang ke-18, yang mana hadis yang ke-18 ini berkaitan dengan, yaitu mencegah agar jangan sampai terjatuh ke dalam kebinasaan. Dan nanti ada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Nah, kita baca hadis yang ke-18 dulu. An Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, dari Zainab binti Jahshin, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk untuk mendatangi Zainab dan dalam keadaan gusar, dalam keadaan khawatir. Yaqulu la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yawma min rajmi ya'juja wa ma'juja mithlu hadhihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah, celaka bagi orang-orang Arab dari keburukan yang telah mendekat. Hari ini telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj, mithlu hadhihi, seperti ini. Lalu Nabi wa hallaqa bi isba'ihi al-ibhami wallati taliha. Hari ini telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, yaitu Nabi melingkarkan dua jarinya, yaitu jari jempol dan jari telunjuk, untuk menunjukkan bahwasannya telah terbuka hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Qalat Zainabu bintu Jahshin faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun.
Kemudian Zainab binti Jahsh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa? Padahal ada orang-orang soleh di antara kita. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am idza kathural khabathu. Iya, kita semua akan binasa, ya, meskipun ada orang-orang soleh di antara kita, apabila al-khabath, ya, itu telah banyak menyebar. Kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, perzinahan, perbuatan dosa menyebar banyak di tengah-tengah manusia, maka kita semua akan binasa. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita memperhatikan hadis tersebut, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memperhatikan kondisi umatnya dan ingin agar umatnya itu selamat dari segala macam bahaya, segala macam keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari seburuk-buruk kaum yang akan keluar kepada kaum muslimin, yaitu Dajjal, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, yang membawa kerusakan, yang membawa keburukan bagi kaum muslimin. Ya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar jangan sampai terkena kebinasaan yang menyeluruh dikarenakan tersebarnya keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama. Itu telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu semua akan bisa membuat mereka terkena hukuman yang menyeluruh, kebinasaan yang menyeluruh. Ya, tidak khusus bagi orang yang berbuat zalim, berbuat buruk saja, tapi menyeluruh kepada orang-orang yang lainnya yang tidak ikut-ikutan dalam perbuatan buruk. Itu makna secara umum dari hadis tersebut, yang mana dari hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran-pelajaran berharga, faedah-faedah yang akan memberikan manfaat bagi kita. Yang pertama adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang membahayakan mereka. Fi ajili amrihim wa ajilihi, baik yang akan terjadi secara langsung ataupun yang akan datang terjadinya, itu sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya, ada keburukan yang akan cepat ditimpakan kepada umatnya dikarenakan banyaknya perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, perbuatan-perbuatan tercela,
kerusakan-kerusakan. Ini bisa mempercepat kebinasaan. Dan kelak akan datang juga kerusakan yang sangat besar. Dan itu semua sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, apabila ada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang telah nampak, yang terjadi di depan mata, maka wajib bagi kita semua untuk mengingkari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, kerusakan-kerusakan yang terjadi. Wajib 'alal mu'minin inkaruha. Kalau bisa dan mampu dengan kekuasaan, maka dia bisa dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak punya kekuasaan, tapi dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan lisannya, maka dia lakukan. Kasih nasihat. Ya. Apabila dia tidak mampu, baik dengan tangan, kekuasaan, atau dengan lisannya nggak mampu juga, maka dia harus ingkari dengan hatinya, tidak ridha dengan perbuatan dosa, maksiat, atau kemungkaran tersebut. Maka harus ada pengingkaran pada diri seorang mukmin, karena orang mukmin itu nggak mungkin dia merasa tenang, merasa enjoy dengan kemungkaran yang ada di sekitar dia. Pasti resah, yang namanya mukmin itu resah. Nggak enak. Karena ada kemungkaran yang dia lihat di sekitar dia. Maka berusaha sekuat mungkin untuk mengingkari kemungkaran tersebut atau perkara-perkara yang melanggar agama. Dan itu kembali kepada kemampuan dia. Fa illam yaf'alu faqad ta'arradu lil halakil 'am. Kalau ternyata ada kemungkaran tapi tidak diingkari oleh orang-orang, dibiarkan kemungkaran itu merajalela. Minum minuman keras, berzina, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak sholat, dibiarkan semuanya. Ada kezaliman-kezaliman, dibiarkan. Perbuatan syirik merajalela, perbuatan-perbuatan bid'ah dibiarkan begitu saja. Sengaja mereka tidak, yaitu mengingkari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama. Maka sungguh pada hakikatnya mereka itu telah menjatuhkan diri mereka kepada jurang kebinasaan. Secara nggak langsung mereka itu mengantarkan diri mereka kepada jurang kebinasaan. Dikarenakan mereka membiarkan hal-hal yang melanggar agama, membiarkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tidak ada perasaan dalam dirinya untuk mengingkari perbuatan tersebut, padahal dia mampu. Maka tunggulah akan ada hukuman, akan ada azab yang datang untuk mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian dari sebuah fitnah, iya, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus saja dari kalian, tapi menimpa semuanya. Iya, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut kena juga. Artinya hukuman ini, azab ini menyeluruh kepada semua. Tidak khusus bagi orang yang berbuat zalim saja. Ya. Maka ini merupakan peringatan yang harus kita pikirkan. Harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi. Dan kalau terjadi, maka akan Allah timpahkan hukuman bagi semuanya. Fayakunul halaku taharatan lil mu'min wa niqamatan 'alal fasiq. Ketika azab, hukuman ini menimpa semuanya, baik yang orang-orang yang berbuat zalim, maksiat, dan juga yang lainnya, orang yang tidak melakukannya, maka kebinasaan ini, hukuman ini ketika mencakup semuanya, tapi ketika terkena orang yang mukmin itu akan bisa mensucikan dosa-dosa orang mukmin. Iya. Dan hukuman tersebut bagi orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, maka itu sejatinya adalah siksaan bagi mereka. Ya. Jadi ketika kebinasaan ini meliputi semuanya, ya, yang baik kena, apalagi yang buruk, maka bagi orang yang baik ini adalah sebagai taharah, pensucian dari dosa-dosa mereka. Adapun bagi orang-orang yang buruk, orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu adalah siksaan dan azab bagi mereka. Iya. Fa'iqabullahi ta'ala idza ata amma wa nala al-musi'a wal muhsina. Ya. Ketika iqab atau hukuman itu datang dan meliputi semuanya, maka orang yang baik pun kena akibat dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang melanggar, yang menyimpang, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Semuanya kena. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-waba min al-'uqubat al-ilahiyyah allati ahlaka Allah biha ba'd al-umam as-sabiqah kama marra. Di antara hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang sebelumnya, itu Allah timpakan wabak kepada mereka. Allah timpakan wabak kepada mereka. Sebagian umat terdahulu yang mereka itu adalah ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, Allah azab. Di antaranya adalah dengan wabak. فوجب الرجوع إلى الله عز وجل والنهي عن الفساد لرفع الوباء والنهي عن الفساد لرفع الوباء. Maka wajib bagi kita semua untuk kembali kepada Allah. Stop, berhenti dari perbuatan syirik, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Stop, berhenti. Lalu kita kembali kepada Allah. Iya.
agar Allah mengangkat wabah. Ya, maka di antara munculnya wabah itu dikarenakan dosa-dosa kita. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga Allah hukum kita dengan diantaranya adalah wabah. Makanya kita banyak beristighfar kepada Allah. Perbaiki diri kita. Perbaiki akidah kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, meskipun di zaman modern seperti ini, kesyirikan masih merajalela. Ya, kesyirikan masih banyak terjadi dengan model-model yang mengelabui manusia. Ya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, karena banyak sekali dosa-dosa kita, yang mana dosa-dosa manusia ini yang menjadikan adanya musibah, adanya malapetaka, ataupun wabah. Di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya kewajiban bagi semua manusia untuk menjaga keselamatan manusia dari tersebarnya wabah. Jadi masing-masing dari kita semua ini punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk keselamatan yang lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya. Dalam hadis tersebut, Nabi telah mengisyaratkan akan ada keburukan yang datang dikarenakan banyaknya perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan oleh segelintir orang, yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ya. Dan itu bisa menjadikan orang lainnya pun kena akibat buruk dari perbuatan-perbuatan mereka. Makanya berkaitan dengan wabah, itu pun merupakan tanggung jawab semua dari kita. Kalau ada orang yang atau sebagian orang yang dia menyepelekan, melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, itu nanti akan semuanya kena juga. Sudah tahu dia itu sakit tapi tidak peduli. Dia tidak menahan dirinya agar sembuh, tapi ketika sakit dia malah berkeliling-keliling. Ini membahayakan yang lainnya, membahayakan keluarganya, membahayakan teman-temannya, membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal seandainya dia itu menahan diri, tidak kemana-mana, kemudian dia sembuhkan dulu, dia melakukan pengobatan dulu, maka beda ceritanya. Tapi karena itu tadi, menyepelekan, tidak tanggung jawab, akhirnya semakin meluas. Wabah itu semakin meluas. Maka jangan sampai keburukan itu malah mencakup semuanya, mengenai orang banyak, dikarenakan
keteledoran 1, 2 atau 3 orang ya yang tidak bisa menjaga dirinya untuk keselamatan orang lain. Ya, maka inilah yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, agar jangan sampai gara-gara perbuatan sekelompok orang ternyata semuanya kena getahnya, kena akibatnya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda. Ya. Ketika telah ditimpakan hukuman tersebut, ya, bagi orang yang buruk itu adalah siksaan. Bagi orang yang baik itu sebagai thaharah, yaitu pembersih dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun salah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Hadis ini akan berbicara tentang larangan dari merasa sial disebabkan sesuatu. Ya, yaitu tiyarah atau tatayyur, menganggap sial dikarenakan sesuatu. Ya. Nah, kita baca hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la adwa wala tiyarata. Tidak ada yang namanya penyakit menular itu menular dengan sendirinya. Ya, tidak ada namanya penularan dengan sendirinya. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Maka tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Karena segala sesuatu itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Wala tiyarata, tidak ada tiyarah, tidak ada tatayyur, merasa sial, apes dikarenakan sesuatu. Iya, ini banyak terjadi. Seperti keyakinan ya orang Jawa, kalau bulan Selo itu bulan yang mendatangkan kejelekan, tidak boleh melakukan hajatan dan semisalnya. Ini tidak ada seperti itu dalam Islam, tidak ada. Semua hari itu baik. Ya. Demikian pula keyakinan-keyakinan lainnya yang menyimpang. Ya, banyak terjadi. Menganggap sial, apes, ya, dari sesuatu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibunil fa'lu. Dan aku ya lebih senang dengan fa'l. Qalu, maka para sahabat bertanya, apa itu wamal fa'lu? Apa itu fa'l? Lalu Nabi menjawab, kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, itu namanya fa'l. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari hadis tersebut bisa kita pahami secara global bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan adanya penyakit menular dengan sendirinya. Ya. Itu
dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, penyakitnya nular sendiri itu tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya kembali kepada Allah. Allah yang mengatur segala sesuatu. Makanya nggak ada yang namanya penyakit itu nular sendiri. Ya. Sehingga menafikan akan kekuasaan Allah. Ya. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini adalah keyakinan yang salah. Karena segala sesuatu itu tidak lepas dari ketetapan Allah, kehendak Allah. Ya. Makanya tidak mungkin penyakit itu menular dengan sendirinya. Ya. Ini yang dinafikan, yang dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun kita mengambil sebab jangan dekat-dekat orang yang sakit, apalagi sakitnya menular. Itu kan Nabi juga memerintahkan agar jangan sampai berkumpul dengan orang-orang yang memiliki penyakit menular. Tapi bukan berarti ketika ada yang tertular itu penyakitnya menular sendiri. Ya. Tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang salah. Bisa kok Allah ya menjadikan ya orang yang ternyata dia itu berinteraksi gitu ya dengan orang yang sakit, tapi Allah menghendaki dia tidak kena. Dan Allah pun sudah menyiapkan sebab-sebabnya. Di antaranya dia memang benar-benar dalam kondisi yang fit, kondisi yang kuat. Akhirnya yang satu kena, yang satu nggak kena. Bisa seperti itu. Padahal virusnya sama. Makanya ini menghapus keyakinan bahwasanya penyakit menular tersebut menular dengan sendirinya. Ini dihapus. Karena akan merusak yang namanya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya yang mengatur segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya dalam Islam juga diberikan bimbingan, arahan. Jangan sampai kalau ada wabah malah didatangi. Gitu ya. Kemudian kalau emang ada wabah di tempat itu, ya jangan keluar dari tempat tersebut agar tidak menyebar. Intinya apa di sini? Nabi kita ingin menghapus keyakinan yang salah dari orang-orang jahiliyah bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naha 'anit tasya'um al-mabni 'ala jazri at-tayr. Nabi juga melarang dari tasya'um, merasa sial dikarenakan sesuatu. Ya, dahulu orang Arab itu kalau mau melakukan perjalanan, mereka ngambil burung lalu dilepas. Kalau ke kanan berarti katanya bagus. Kalau ke kiri, wah ini tanda-tanda jelek ini. Nah ini yang dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara burung ini mengarah kepada ke kiri berarti waduh ini sial berarti. Apes nanti. Tidak. Siapa yang tahu apa yang terjadi di depan kita? Nggak ada yang tahu. Iya. Makanya ini masuk dalam tiarah. Merasa sial, merasa apes. Ya tadi yang sudah saya contohkan tadi. Seperti dengan waktu, hari atau bulan, atau tahun.
Kalau tahun ini biasanya sial, nggak ada di sini. Merasa sial dengan angka, kalau angka ini pasti sial, nggak ada dalam Islam itu. Kalau lahir bulan ini, nggak ada dalam Islam. Dihapus dalam Islam. Nggak boleh merasa sial dengan yang seperti itu. Fahadhil umur la taruddu qadaran wa la tughayyiru qada'an. Ini semua tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara tersebut perkara-perkara yang menyimpang, anggapan keyakinan yang menyimpang. Iya, bahwasanya hal-hal tersebut bisa mendatangkan petaka, mendatangkan kesialan, nggak ada itu. Iya, makanya inilah yang mau dibersihkan. Keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan yang menyimpang ini mau dibersihkan agar jangan sampai punya keyakinan seperti itu, keyakinan yang salah, yang merusak tauhid, yang merusak akidah. Karena segala sesuatu yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa angka itu bisa ngatur? Oh, ini bisa mencelakakan, membuat sial. Oh, ini tidak ada. Iya. Makanya hal-hal seperti ini harus dijauhi. Merasa sial, merasa apes. Bahkan Nabi kita yatafa'alu bil kalimati thayyibah wa bil ismil hasani. Nabi itu malah senang dengan sesuatu yang kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Demikian juga nama-nama yang bagus. Iya. Kalau ada orang sakit, maka jangan merasa gara-gara ini ya. Gara-gara melakukan hajatan di bulan ini aku dapat bencana kayak gini. Enggak ada. Tapi harus ada fa'al, yaitu kalimat yang bagus. Ya, kalimat yang bagus, insya Allah ada hikmahnya. Aku dapat bencana, aku dapat musibah kayak gini. Pasti ada hikmahnya. Jadi harus ada ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang bagus, yang itu menjadikan dia semakin memiliki harapan yang bagus, memiliki prasangka yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah hadis ini sebagai landasan dalam iman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Ya. Yang buruk maksudnya di sini adalah dalam kacamata manusia, karena semua takdir Allah itu pasti baik. Ya, karena Allah adalah Al-Hamid, Maha terpuji. Tidak mungkin dicela. Ada cacat, gak mungkin. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan, cacat. Cuma dalam pandangan manusia itu kalau kena sakit itu kayaknya kurang bagus. Ya, kalau kena musibah, itu kayaknya kurang bagus. Dilihat dari kacamata manusia itu kayaknya jelek. Padahal tidak ada takdir Allah yang jelek. Semuanya baik. Cuma karena manusia itu akalnya terbatas, pikirannya terbatas, cara pandangnya terbatas, sehingga ketika dia kehilangan uang, ketika rumahnya ada kerusakan, itu seolah-olah mandangnya, waduh ini buruk buat saya. Padahal enggak. Pasti ada yang namanya hikmah, kemaslahatan yang akan dia dapatkan. Pasti itu ada. Demikian juga hadis ini sebagai landasan nafyi ma yudad hadhihi al-aqidah min tiyarah wa itsbatil adwa li dzatil maradi. Kalau segala sesuatu itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada yang namanya
merasa sial dengan sesuatu, mendapatkan apes, mendapatkan sesuatu yang buruk, dengan menganggap hal itu dikarenakan ini dan itu. Itu tidak ada. Karena kita punya keyakinan yang kuat akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu ini semuanya diatur oleh Allah. Kemudian faedah yang berikutnya, fi zamanil ibtila yakthuru at-tasha'um wa at-tatayyur mimma yuaddi ila at-tasakhut wal i'tirad 'ala al-maqdur wa hadha mukhalifun lil aqidati shahihah. Orang kalau di zaman atau di masa-masa bencana atau musibah itu biasanya banyak menganggap sial, apes aku ini, sial aku ini, gara-gara ini, gara-gara itu, sial aku ini. Ya, itu biasanya orang seperti itu. Ya, merasa sial, merasa apes ketika dia mendapatkan musibah atau bencana. Sehingga apa? Ketika dia merasa sial, merasa apes, itu menjadikan dia itu suka untuk mencela takdir Allah. Ya, makanya sampai ada istilah takdir itu kejam. Ya, waliyadzubillah, ini perkataan yang sangat-sangat berbahaya. Takdir Allah kok dianggap kejam? Tidak ada seperti itu. Itu tadi dikarenakan merasa sial dengan sesuatu, dan tidak memiliki basic iman yang kuat dengan takdir Allah, sehingga terlontar ucapan-ucapan yang buruk, mengkritisi takdir Allah, mencela takdir Allah, dan ini tidak sesuai dengan akidah seorang muslim. Tidak sesuai dengan akidah seorang muslim. Karena seorang muslim itu meyakini bahwasannya apa yang Allah takdirkan itu semuanya baik bagi hambanya. Kalau kita merenungi lagi kayak kejadian wabah atau pandemi COVID-19 ini, ini hikmahnya luar biasa banyaknya untuk manusia. Ketika manusia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, ketika manusia itu banyak durhaka kepada Allah, diingatkan dengan virus yang kecil seperti ini, menjadikan mereka kalang kabut, manusia seluruh dunia kalang kabut, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Hikmah secara dunia, manusia harus menjaga kebersihan, menjaga dirinya. Dan juga kita tahu bahwasanya bagaimana benarnya agama Islam ini yang sudah memberikan arahan terkait wabah secara khusus. Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Orang yang bergelimang dosa itu takut benar. Takut mati dalam keadaan berbuat dosa. Makanya tidak ada takdir Allah yang buruk. Semuanya baik bagi manusia. Dan tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah. Allah itu maha sempurna, maha terpuji, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana.
Kemudian yajibu fi zaman al-ibtila nashr at-tafa'ul alladhi huwa ضد at-tiyara wa at-tasha'um. Wajib juga ketika di masa-masa sulit, ya, masa-masa musibah, masa-masa bencana, itu harus yang ditumbuhkan adalah tafa'ul, optimisme, harapan yang baik, diwujudkan dari ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, ya, sehingga akan hadir husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuahkan yang namanya harapan yang baik, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan, ya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Semisal ada orang yang sakit, ya, semisal ada orang yang sakit, kemudian, ya, kita doakan agar sembuh, kemudian di sela-sela ngobrol kita, jika memang orang yang sakit tersebut bisa diajak ngobrol, ya, kuat untuk diajak ngobrol, Masya Allah, ya, sudah sehat, ya, sudah bisa bicara, Masya Allah, sudah bisa bergerak sedikit-sedikit. Itu ucapan-ucapan yang baik, yang membangkitkan semangat, yang menghadirkan yang namanya optimisme. Ya, senang kalau orang sakit, ya, mendengar kalimat-kalimat yang bagus seperti itu. Ya, bahkan kalau bisa, itu tadi, milih kata-kata yang membuat dia itu semangat gitu, ya, tidak merasa sakit. Masya Allah, sudah kelihatan sehat gitu, ya. Nah, itu bisa membuat seseorang itu berhusnudzon kepada Allah, harapan yang baik kepada Allah, ya. Nah, itu yaitu al-fa'l, kalimatun thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ya. Makanya dalam riwayat yang lain itu disebutkan juga al-kalimatus salihah yasma'uha ahadukum, ucapan-ucapan yang baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian. Ayyaqsidal mar'u amran fayasma'a kalimatan salihatan yafrahu biha wa tuharridhuhu ala dzalikal amr. Itu ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang membuat senang orang lain. Kita melihat ada seorang pemuda, ya, kita kasih ucapan yang baik. Masya Allah, antum, ya, di usia muda kayak gini, Insya Allah hafalannya itu kuat, ya. Makanya jangan putus asa, meskipun sekarang belum maksimal dalam menghafal, atau mungkin masih sulit dalam menghafal, tapi insya Allah bisa, antum nih, Masya Allah. Nah, itu, ya, itu membuat seseorang itu punya harapan yang baik, ya, di masa depan.
Tapi bukan berlebih-lebihan ya, tapi memang kita tahu gitu. Insya Allah anak ini bisa sebenarnya. Bukan dipuji setinggi-tingginya, enggak. Tapi kita sewajarnya memberikan motivasi, memberikan semangat dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalau nggak gitu biasanya nggak tergerak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak tergerak untuk melakukan usaha yang lebih maksimal lagi. Ya. Nah, ini yang lebih disukai, yaitu al-fa'l, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang bagus, ya. Dan ini yang diperintahkan, ya, ini yang diperintahkan. Jangan malas baliknya, tasya'um, merasa sial, merasa apes dengan sesuatu, tidak. Tapi yang lebih baik, yang lebih disukai adalah al-fa'l, yaitu kalimatun thayyibah. Nah, ini yang mungkin bisa dijelaskan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dua hadis yang kita bahas memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan 40 hadis sebagai bekal dan senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah ataupun wabah. Demikian, aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.